pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Masih ingat kan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Permendikbud ini tujuannya untuk melindungi semua sivitas akademika dari kekerasan seksual. Dan tentu saja kondisi seperti ini untuk menciptakan situasi kondusif di kalangan kampus. Karena kita harus akui faktanya banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bahkan udah bisa dibilang kondisinya darurat kekerasan seksual karena saking banyaknya kasus kekerasan seksual terjadi. Dan ini seperti puncak gunung es, di mana hanya sedikit yang lapor dan kasusnya diselesaikan, padahal sebenarnya lebih banyak lagi. Karena korban gak berani bicara atau speak up, apalagi lapor ke pihak kampus. Saya beberapa kali sudah membuat konten videonya terkait ini. Nanti pemirsa Cokro TV bisa lihat-lihat lagi deh video saya. Karena itu ketika Permendikbud ini keluar, ini dianggapnya sebagai angin segar dan responnya di publik sangat positif. Pihak kampus khususnya menyambut dengan baik, apalagi pihak yang selama ini mendampingi para korban. Permendikbud ini menjadi payung hukum untuk melindungi para korban di saat rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual masih digodok di DPR. Meski payung hukum perlindungan terhadap korban ini ruang lingkupnya terbatas di tingkat kampus. Namun pemirsa Cokro TV, saya mendapat kabar baru-baru ini Permendikbud yang menjadi payung hukum korban kekerasan seksual di kampus di judicial review atau diuji materikan ke Mahkamah Agung MA oleh Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau LKAAM yang ketuanya Fauzi Bahar, mantan wali kota Padang yang di zaman pemerintahannya itu mewajibkan semua siswi sekolah negeri meskipun bukan Islam pakai jilbab. Saya kasih tahu juga ya, kalau LKAAM, lembaganya Fauzi Bahar ini juga sebelumnya pernah mengajukan uji material SKB 3 Menteri. Menteri Dikbud, Menak Agama, dan Mendagri tentang seragam sekolah itu. Dan mereka berhasil. MA meloloskan uji materi mereka sehingga SKB 3 Menteri kemudian dicabut dan gak bisa berlaku lagi. Nah, mungkin karena itu Fauzi Bahar dan lembaganya ini merasa percaya diri. Maka mereka kembali melakukan uji materi terhadap Permendikbud nomor 30 ini. Buat saya ini sangat berbahaya loh kalau uji materi ini kembali diloloskan. Maka yang terjadi adalah akan banyak lagi peristiwa kekerasan seksual dan korban-korban berjatuhan. Khususnya yang terjadi pada mahasiswi, artinya perempuan. Padahal Permendikbud ini sebenarnya untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Agar para korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan. Sungguh miris rasanya sebagai orang tua yang menitipkan anak-anaknya di kampus dan menganggap tempat itu aman bagi anak-anak mereka. Namun faktanya marak terjadi kekerasan seksual tanpa sepengetahuan orang tua. Menanggapi adanya uji material dari LKAAM ini, Komnas Perempuan menyatakan bahwa permohonan tersebut patut ditolak sebagai penegasan kewajiban negara untuk menyediakan ruang aman dari kekerasan seksual, terutama di lingkungan pendidikan.
Saya setuju dengan sikap Komnas Perempuan itu. Saya melihat Fauzi Bahar dan lembaganya LKAAM itu tidak melihat kondisi darurat kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan sama sekali gak punya kepedulian dan pemihakan pada korban. Pemirsa Cokro TV, pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh lembaga Fauzi Bahar ini karena adanya frase tanpa persetujuan korban katanya. Orang-orang yang berpikiran cepat ini menganggap adanya frase itu katanya berarti membolehkan perzinahan. Karena kalau dengan persetujuan korban, tindakan seksual dibolehkan. Ya nggak begitu dong. Ini yang namanya salah dalam mengambil kesimpulan. Orang-orang itu menyimpulkan sesuatu kok di luar konteks. Frase tanpa persetujuan korban atau tidak disetujui korban ya adalah untuk pertama membedakan antara kekerasan dengan aktivitas seksual lainnya yang ditindaklanjuti nantinya oleh tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Yang kedua, mengenali siapa pelaku dan siapa korban. Sehingga kemudian dapat ditentukan pemberian layanan pemulihan dan sanksi dari aktivitas seksual yang dimaksud. Ketiga, mendidik sivitas akademika khususnya peserta didik perempuan untuk menolak permintaan seksual berkaitan dengan relasi kuasa yang ada di lingkungan pendidikan. Keempat, mendidik sivitas akademika bahwa terdapat aktivitas-aktivitas dalam relasi kuasa yang tidak disukai, tidak diinginkan, menyerang atau tidak disetujui seseorang sehingga seharusnya relasi yang terbangun adalah relasi dengan budaya penghormatan terhadap tubuh dan seksualitas setiap orang. Kelima, sejalan dengan prinsip dan norma HAM internasional sebagaimana dimandatkan PBB yang menekankan persetujuan korban sebagai inti dari kekerasan seksual berbasis gender. Permendikbud ini menurut saya justru menjunjung tinggi nilai keagamaan, kesusilaan, dan kekeluargaan untuk melindungi seluruh warga kampus dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Pemirsa Cokro TV, selain soal tanpa persetujuan korban, lembaga Fauzi Bahar juga mempermasalahkan katanya Permendikbud ini disusun secara tertutup. Padahal saya termasuk yang tahu bagaimana proses penyusunan berlangsung itu kurang lebih selama 1,5 tahun. Dan itu dilakukan melalui lebih dari 20 kali diskusi untuk penyusunan teks regulasi, uji publik, dan harmonisasi. Semua langkah penyusunan melibatkan beragam unsur pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, kementerian atau lembaga negara terkait, jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia yang berfokus pada pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual, serta organisasi jaringan disabilitas dan aliansi jurnalis. Dengan adanya peraturan tersebut, jika ada kejadian kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bisa langsung ditindaklanjuti oleh tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Karena memang selama ini begitu banyak kekerasan seksual terjadi di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Menurut data, kekerasan di lembaga pendidikan terbanyak ada di perguruan tinggi. Kemudian di urutan kedua adalah pesantren, sedangkan SMA atau SMK ada di posisi ketiga. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan selama rentang tahun 2012 hingga 2021,
jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kepada layanan maupun Komnas Perempuan hampir mencapai 50.000 kasus. Kasus yang dilaporkan itu hanya sebagian kecil dari fakta di lapangan yang jauh lebih besar. Para korban banyak yang merasa takut untuk melapor karena biasanya mereka juga akan disalahkan atau karena mereka diancam oleh pelaku. Banyak orang yang menganggap korban turut memancing terjadinya pelecehan seksual. Mereka menghakimi korban dengan praduga bersalah. Dalam dunia pendidikan, para pelaku kekerasan seksual umumnya adalah laki-laki, guru, dosen, ustadz, dan yang berusia dewasa atau lebih senior. Itu artinya perempuan lebih banyak menjadi korban. Ada relasi kuasa di dunia pendidikan itu untuk membuat para korban mengalami hambatan untuk melaporkannya, takut untuk lapor. Karena pelaku memiliki kekuasaan untuk menyanggah perbuatannya. Hal itulah yang membuat banyak korban mengalami tekanan mental. Dampak terhadap para korban kekerasan seksual diantaranya merasa tidak aman, merasa bersalah, tidak percaya diri, mendapatkan label negatif, kesulitan membangun hubungan sosial, merasa malu, takut, terisolasi, marah, dan banyak trauma lainnya. Dengan melihat kondisi seperti ini, kita berharap semoga para hakim di Mahkamah Agung di MA mempunyai hati nurani untuk berpihak kepada para korban dengan menolak uji material atau judicial review Fauzi Bahar dan lembaganya itu. Semoga anak-anak kita terlindungi dari kejahatan kekerasan seksual. Sekian, terima kasih.